Laporan hasil observasi. Pengertian. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang memberikan informasi secara umum tentang sesuatu berdasarkan fakta dari hasil pengamatan secara langsung. Fungsi dan tujuan. Tujuan laporan hasil observasi adalah menyampaikan informasi tentang klasifikasi mengenai jenis-jenis sesuatu berdasarkan fakta yang ada dan sesuai dengan kriteria tertentu sebagai hasil pengamatan. Struktur. Dalam teks hasil laporan observasi tersebut terdapat 3 struktur, yakni pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Ciri-ciri laporan hasil observasi. Yang pertama, ditulis secara detail. Yang kedua, objek yang dibicarakan atau dibahas adalah objek tunggal. Yang ketiga, ditulis berdasarkan fakta sesuai pengamatan yang telah dilakukan. Langkah-langkah laporan hasil observasi. Yang pertama, membuat judul laporan yang benar sesuai dengan pengamatan yang dilakukan. Yang kedua, menyusun kalimat pembukaan. Yang ketiga, menyusun isi laporan yang berisi gagasan-gagasan pokok dan saran yang disertai alasan terhadap laporan hasil pengamatan. Yang keempat, menulis kalimat penutup. Selanjutnya, kaidah kebahasaan LHO. Yang pertama, menggunakan istilah-istilah dari bidang ilmu tertentu. Yang kedua, menggunakan imbuhan asing. Yang ketiga, jenis kata yang banyak digunakan adalah verba dan nomina. Yang keempat, menggunakan kalimat simpleks dan kompleks. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, musik adalah ilmu atau seni menyusun nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan kesinambungan. Kata musik berasal dari bahasa Yunani yaitu mousikos, melambangkan dewa keindahan yang menguasai bidang seni dan keilmuan. Dilansir Ensiklopedia Britannica tahun 2015, musik merupakan seni yang memadukan suara vokal atau instrumental untuk keindahan bentuk atau ekspresi emosial. Biasanya sesuai dengan standar budaya, irama, melodi, dan harmoni. Musik adalah seni yang menembus setiap masyarakat manusia. Musik dikenal sejak kehadiran manusia modern Homo sapiens yakni sekitar 100.000 hingga 180.000 tahun yang lalu. Tidak ada yang tahu kapan manusia mulai mengenal seni dan musik. Untuk penemu musik yang pertama adalah Al-Farabi, yang memiliki nama lengkap yakni Abu Nasr Muhammad bin Tarkan bin Uzlaq Al-Farabi. Dikenal sebagai salah satu pakar musik atau maestro dalam bidang musik, mana beliau merupakan orang yang menemukan not-not pada musik yang selama ini kita kenal. Deskripsi bagian. Masih belum pasti mana musik yang pertama kali ditemukan, akan tetapi ada beberapa musik tertua yang ditemukan, yakni yang pertama, seruling dari pahatan tulang. Pada bulan Juli 1995, seorang ahli yang mempelajari kehidupan dan kebudayaan di zaman purba atau arkeolog dari Slovenia bernama Ivan Trouk menemukan tulang yang telah dipahat di daerah barat laut Slovenia. Benda itu dinamakan Divjebeb, yang memiliki 4 lubang. Bob Flink, seorang musisi dari Kanada, yakin bahwa lubang tersebut dimainkan untuk menghasilkan 4 nada dalam tangga nada. Kemudian, beberapa peneliti memperkirakan usia seruling tersebut sudah mencapai 67.000 tahun dan merupakan alat musik tertua dan merupakan satu-satunya alat musik yang ada pada budaya Neanderthal. Yang kedua, trompet dari gading mamut. Alat musik ini ditemukan oleh arkeolog yang berasal dari Jerman dan diperkirakan sudah berusia 43.400 tahun. Trompet yang berukuran 18,7 cm ini terbuat dari gading mamut yang terdiri dari 3 lubang jari dan dapat mengeluarkan berbagai macam melodi. Ketiga, cangkang keong berusia 17.000 tahun. Artefak ini adalah instrumen musik tiup sejenis yang tertua yang pernah ditemukan. Sampai saat ini, hanya seruling yang terbuat dari tulang yang diklaim sebagai instrumen musik tertua di dunia. Genre musik dikelompokkan menurut kegunaannya, yang dapat dikelompokkan dalam 3 ranah besar, yaitu musik seni, musik populer, dan musik tradisional. Yang pertama, musik art atau musik seni, terdapat musik klasik. Yang kedua, musik populer, terdapat jazz, gospel, blues, rhythm and blues, funk, rock, metal, hardcore, elektronik, ska, reggae, dub, hip-hop atau rapcore, dan pop. Ketiga, musik tradisional terdapat musik Latin, country, dan dangdut. Fungsi musik yang pertama adalah sebagai sarana komunikasi. Musik merupakan bahasa universal yang mampu menciptakan perdamaian dan solidaritas kemanusiaan. Hal ini akan dapat mendukung terciptanya suatu media komunikasi di antara sesama manusia, juga sebagai media untuk melestarikan budaya.
Fungsi musik modern adalah sebagai media hiburan, sebagai media promosi melalui lirik lagu, atau penggunaan musik dengan sebuah tema yang disesuaikan dengan objek yang akan dipromosikan oleh pemusik itu sendiri. Sedangkan fungsi musik tradisional sangat beragam untuk kehidupan masyarakat, mulai dari mengiringi tarian, sebagai hiburan, sebagai komunikasi, untuk upacara budaya, hingga menjadi sarana mengekspresikan diri bagi seseorang. Kesimpulannya, musik adalah karya yang berdasarkan susunan nada dan tempo untuk menghasilkan suara berirama, yang bermanfaat sebagai ungkapan perasaan dan pikiran penciptanya, melalui unsur-unsur pokok musik, yaitu melodi, irama, harmoni, dan bentuk atau struktur lagu serta ekspresi sebagai sumber kesatuan. Musik juga menjadi keseharian untuk sebagian orang penyuka seni musik. Setiap orang pun punya genre musik kesukaannya masing-masing. Contohnya, Gita yang menyukai lagu musik gospel, dan Selfie yang menyukai musik Korean pop. Yang perlu dilakukan adalah menghargai apa yang menjadi musik kesukaan setiap orang. Yang terakhir, musik masih semakin berkembang hingga saat ini.